Bek kiri Benfica, Álvaro Fernandes Carreras, telah menarik minat yang signifikan dari klub-klub papan atas sepak bola, seperti Liverpool dan mantan klub akademinya Real Madrid. Namun, ia juga pernah bermain untuk Manchester United sebagai pemain muda sebelum pindah ke Benfica, di mana ia membuat namanya dikenal di kalangan pemain utama dengan penampilan gemilang di Liga Champions sebagai bagian dari kemenangan telak 4-0 atas mantan finalis Liga Champions Atletico Madrid. Manchester United memiliki klausul pembelian kembali untuk Carreras yang memberi mereka keuntungan atas kedua rival, Liverpool dan Real Madrid yang perkasa, jika mereka ingin membawa kembali pemain internasional Spanyol itu. Sebagai pesaing Luke Shaw di sisi kiri, Amorim dapat meminta Manchester United untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali sebesar 7,7 juta pound untuk Álvaro Fernandes, karena ia tertarik pada bek berusia 21 tahun itu setelah mengamatinya dengan saksama di Benfica. Carreras lebih muda dari semua bek sayap MU, dan sudah lebih baik dari Malacia dan mungkin Shaw, khususnya dalam jangka panjang. Perekrutan Amorim hanya membuat pemain berbakat U23 itu lebih mungkin pindah ke Old Trafford, di mana ia dapat dengan mudah masuk dalam rencana jangka panjang sebagai bek sayap kiri, dalam sistem 3-4-3 yang disukai pelatih baru. Ruben Amorim mengatakan akan membawa serta staf pelatihnya di Sporting ke Manchester United. Mereka benar-benar penting baginya, dan sudah bersama sejak Casapia. Yang pertama, Carlos Fernandes, si asisten manajer. Dianggap sebagai isi Robin bagi Amorim, Fernandes secara konsisten menjadi tangan kanan Amorim sejak mereka pertama kali bertemu di Benfica, saat Amorim masih menjadi pemain. Fernandes bergabung dengan Amorim untuk peran manajerial pertamanya di Casapia, dan tetap berada di sisinya sebagai asisten manajer sejak saat itu. Yang kedua, Adelio Candido si asisten pelatih. Candido adalah asisten pelatih tim utama yang kemungkinan akan tampil sebagai bagian dari tim Amorim. Ia pertama kali bertemu dengan Amorim dan Fernandes di Casapia, dan telah bekerja sama dengan mereka sejak saat itu. Candido ditugasi untuk melakukan banyak pekerjaan yang bersifat set piece. Ketiga, Emmanuel Ferro. Ia adalah asisten pelatih ketiga yang akan bekerja di bawah Amorim di United di Liga Premier. Ferro, seorang pelatih kebugaran, mengawasi kondisi fisik para pemain, memastikan mereka mempertahankan tingkat performa puncak sepanjang musim. Lalu, Jorge Vital, pelatih kiper, mulai bekerja dengan Amorim saat ia mengambil pekerjaan di Braga pada tahun 2019 dan mengikutinya ke Sporting. Ia diharapkan untuk menggantikan pelatih kiper saat ini Jelten Roelar, yang baru bergabung dengan Manchester United pada bulan Juli. Sebagai bagian dari perombakan yang dilakukan Ten Hag untuk musim ini. Di Departemen Ilmu Olahraga, Amorim akan kembali mengandalkan Barreira, yang ia bawa ke Sporting segera setelah menjadi manajer pada tahun 2020. Fisioterapis tersebut, yang memiliki pengalaman sebelumnya di Arsenal dan Liverpool, dikenal sebagai spesialis dalam pencegahan dan pengondisian cedera. Terakhir, Thiago Ferreira, pelatih penjaga gawang, dengan sejarah panjang di Sporting CP, tempat ia bermain sebagai penjaga gawang selama bertahun-tahun. Ruben Amorim terlibat dalam percakapan canggung dengan reporter Sky Sports, Gary Cotterill, selama konferensi pers pra-pertandingan pada hari Senin, setelah pelatih asal Portugal itu diminta berbicara dalam bahasa Inggris. Ia akan memimpin pertandingan kedua terakhirnya di Sporting CP, saat mereka menjamu Manchester City di fase Liga Champions pada Selasa malam. Menurutnya, jika Sporting menang besok, fans MU akan mengira Alex Ferguson yang baru telah tiba. Sepanjang konferensi pers, Amorim tampak relatif santai saat berbicara dalam bahasa aslinya, Portugis. Namun, ketika ditanya beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris, petugas persnya menyela,
dan mengatakan wartawan Inggris akan mendapatkan jawaban saat ia resmi mulai di United akhir bulan ini. Sementara itu, reporter Sky Sports, Gary Cotterill, bertekad untuk mendapatkan jawaban dalam bahasa Inggris dan bertanya beberapa kali apakah ia bisa membalasnya. Amorim kemudian menjawab dia dalam kesempatan itu tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Cotterill mempertanyakan alasannya pada 2 kesempatan, tetapi Amorim bersikeras dirinya harus berbicara dalam bahasa Portugis. Cotterill tidak terima, kemudian membalas dengan mengatakan pers Portugal sudah berbicara dalam bahasa Portugis selama sekitar 25 menit. Jurnalis Inggris ingin berbicara dalam bahasa Inggris selama 10 detik. Itu seperti sikap dingin terhadap semua penggemar Inggris Amorim. Namun, Amorim tidak meladeninya dan tetap berbicara dalam bahasa ibunya. Sensasi pop Olivia Rodrigo terlihat di Old Trafford selama akhir pekan saat ia bersuah foto dengan legenda sepak bola Manchester United. Penyanyi Amerika berusia 21 tahun ini, yang dikenal dengan hits-hitsnya termasuk Vampire dan Driver as License, saat ini berada di Inggris untuk mendukung pacarnya Louis Partridge saat ia syuting acara Netflix mendatang, House of Guinness, di Greater Manchester dan Lancashire. Awal tahun ini, pasangan ini terlihat mesra di Norton Quarter saat mereka menjelajahi lorong-lorong toko barang antik dan barang bekas bersama. Pada hari Minggu, 3 November, pasangan ini terlihat di kota itu sekali lagi. Kali ini mengunjungi Old Trafford untuk pertandingan Liga Primer antara Manchester United dan Chelsea. Mengenakan mantel kuning mustard yang menutupi atasan dan rok hitam, Olivia, yang baru saja menyelesaikan tur Goodwood Tour di Australia dan Selandia Baru, difoto di pinggir lapangan bersama aktor Inggris Louis, 21 tahun, di area pribadi. Selama kunjungannya, Olivia juga berhasil mendapatkan swafoto dengan legenda United Dennis Irwin, yang menghabiskan 12 tahun di klub tersebut sebagai pemain, sebelum meninggalkannya pada tahun 2002. Klub Manchester tersebut akhirnya mengamankan hasil imbang 1-1 dengan Chelsea pada hari Minggu. Joshua Zirkzee direkrut Manchester United pada musim panas lalu, tetapi Erik ten Hag dikabarkan sebenarnya tidak menginginkan pemain itu. Dan ia marah karena Zirkzee datang ke klub dengan berat badan berlebih. Pemain depan asal Belanda itu merupakan salah satu pemain terakhir yang direkrut pada era ten Hag saat ia didatangkan pada musim panas dari Bologna setelah musim yang mengesankan di Italia, di mana ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak. Namun, transfer itu didorong oleh hierarki baru klub, bukan Erik. Mereka melihat Zirkzee sebagai pemain yang sepadan dengan harganya dengan harga 36,5 juta pound. Pekan 1 OPL berlalu, pertanyaan tentang keputusan perekrutan itu sudah mulai muncul. Ketika pemain berusia 23 tahun itu datang ke Manchester, ia diklaim kelebihan berat badan dan ia kesulitan untuk menghilangkan kelebihan berat badan itu. Zirkzee masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol kemenangan pada debutnya saat tim Manchester itu mengalahkan Fulham pada akhir pekan pembukaan. Namun, itu bukan pertanda baik karena pemain Belanda itu tidak mencetak gol lagi hingga sekarang. Rasmus Højlund telah kembali ke tim. Dengan Zirkzee gagal tampil mengesankan ketika ia diberi kesempatan, Ruben Amorim bisa melirik opsi lain. Kurangnya gol telah menjadi masalah utama bagi tim Manchester yang mengalami awal terburuk mereka di Liga Primer dan berada di papan bawah. Setelah 10 pertandingan, mereka hanya berhasil mencetak 9 gol, sementara Ten Hag mengakui bahwa usaha mereka di sepertiga akhir lapangan tidak cukup baik.